Tes tes cek sound. Ya teman-teman, selamat siang. Kali ini ada breaking news ya teman-teman. Jadi Bitcoin tepatnya di siang ini atau pagi ini mengalami drop lagi dan sebetulnya dropnya sudah terprediksi gitu ya. Nah jadi di hari ini Bitcoin turun kembali eh, minus 3,3%. Itu membuat juga langsung altcoin saat ini rata-rata turun sampai 7%-an. Oke, kita langsung aja ke chartnya. Nah, jadi beberapa kali saya sudah umumkan juga atau sudah share juga di video ya. Jadi memang Bitcoin ini bakalan tergantung pada trendline yang saya buat ini nih. Jadi trendline ini. Nah, setelah Bitcoin mencoba retest, ini ada chance untuk berbalik arah ya. Jadi di video sebelumnya saya memang menjelaskan titik balik itu ketika si Bitcoin ini berhasil seandainya dia cross dari garis hitam ini ya, atau bahkan lebih bagus jika dia masuk kembali ke area hijau. Sorry. Namun di video tersebut juga saya membahas atau menjelaskan memang kalau secara structure dia akan turun mengikuti tren lainnya. Oke. Nah, hari ini terjadi juga. Jadi kemarin kan memang dia sudah sempat mau crossing namun belum candle penutupan. Jadi saya menggunakan candle 1 hari. Ternyata dia close-nya bahkan di bawah harga sebelumnya ya. Dan terprediksi juga akan ke 62. Nah, bahkan di hari ini 62 pun sebagai support itu ditembus oleh si Bitcoin. Jadi ada chance lagi dia bisa saja dia ke 60.000 lagi. Namun dia saat ini sedang berada di area demand. Tentunya di sini akan ada fluktuasi dulu sedikit sebelum dia mungkin akan turun lebih jauh. Oke. Nah, ternyata betul gitu ya, terkonfirm bahwa ini adalah pola double top. Jadi ketika double top itu terjadi, harga akan cenderung turun sejauh kenaikan awal. Jadi kenaikan awal yang mungkin tepat di 60.000. Ini adalah angka atau harga yang sangat penting. Kalau ke 60.000 gitu ya, ini Bitcoin sangat possible ya teman-teman. Kalau kita lihat juga dari market structure, bisa saja dia akan menyentuh ke 60.000. Nah, disinilah mungkin akan jadi penentuan. Mudah-mudahan dia tidak turun lebih jauh lagi, karena mungkin kalau jika turun lebih jauh akan menyebabkan market crash ya. Kita tahu sendiri altcoin bakal runtuh. Oke, kemudian penyebab dari penurunan Bitcoin sebetulnya dari mana gitu ya? Nah, kalau saya lihat memang di minggu lalu ini ada kabar beredar ya. Jadi governance dari Jerman gitu ya, token dari Jerman punya Bitcoin itu mereka sudah mulai taking profit ya. Jadi dari unrealized profitable jadi mereka merealize profitable ya. Jadi mereka menjual sekitar kalau nggak salah di sini ada nih. Nah, di sini mereka menjual hampir 3% dari portofolionya ya. Dan juga di hari Jumat ketika ada kabar beredar itu memang langsung Bitcoin dip 3,5% ya. Itu mungkin yang menjadi penyebab kenapa dari minggu kemarin ya, khususnya dari Jumat mungkin Bitcoin dump ya, karena memang ada institusi, khususnya institusi Jerman ini menjual mereka punya Bitcoin. Oke, kemudian kalau kita lihat perjauh untuk market outlook dari Bitcoin itu sendiri, ya Bitcoin dari kalau misalkan kita lihat dari weekly chartnya, dia sudah masuk ke again ya, masuk ke fase demand di sini nih. Ada banyak permintaan. Mungkin juga kalau misalkan dia turun ke 60.000, bisa jadi itu titik balik untuk Bitcoin memantul gitu ya, karena kita lihat di sini ada indikator stokastik RSI-nya, dia sudah menunjukkan fase sudah titik jenuh untuk jual ya. Namun dia hanya menunggu untuk crossing
dari line biru ke line merah. Artinya dia masih akan turun gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bertanya, jadi kapan waktu yang tepat untuk membeli gitu ya. Nah, simpelnya sebetulnya jadi secara teori beli ketika turun gitu ya, kemudian jual ketika tinggi. Nah, namun saya biasanya menambahkan, jadi fase ini sebetulnya sudah mulai bagus untuk DCA, untuk cicil. Namun saya menambahkan lagi, biasanya saya menggunakan juga indikator Fear and Greed Index nih di Coin Market Cap ya. Nah, jadi ketika kita lihatnya di sini nih ada dia sedang ada di fase mana. Jadi ketika fasenya sudah mulai fear, itu adalah momen yang tepat untuk kita membeli atau mencicil. Nah, di sini dia sedang berada di fase netral ya. Dan dia cukup turun lagi 3 poin ketika kemarin terakhir saya lihat atau di video sebelumnya saya lihat masih 52 53. Kemudian sekarang sudah mulai turun ke 49. Artinya market sudah mulai atau sedang mulai ketakutan nih akan Bitcoin yang mulai turun terus. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa mulai cicil di area sini ataupun ketika nanti masuk ke area fear ya atau ketakutan. Jadi ketika orang lain takut, kita sudah mulai membeli atau mencicil gitu. Jadi ketika nanti sudah datang kepercayaan, nah, teman-teman sudah mulai punya barangnya. Jadi gitu ya teman-teman. Oh ya, dan hindari juga kita diusahakan saat ini hindari token-token meme ya. Jadi meme itu kalau teori saya meme itu dibeli ketika market Bitcoin sideways. Jadi kalau misalkan market sedang dump, lebih baik teman-teman wait and see dulu untuk bermain di selain Bitcoin. Oke, gitu aja untuk teman-teman, selalu hati-hati dan selalu wait and see ya. Nanti harga Bitcoin ini akan turun dulu. Jadi teman-teman bisa antri nanti di lebih bawah. Mungkin mulai start cicil misalkan ya bisa di 60.000 atau mungkin teman-teman ada conviction buat Bitcoin masih lebih turun ke 58, itu semuanya dari teman-teman. Cuman saya tekankan yang lebih penting perhatikan Fear and Greed Index, kemudian Bitcoin crossing atau tidaknya di line ini, di trend line ini, dan juga di weekly dia harus ada crossing ya di stochastic RSI-nya. Nah, sekarang kan belum kelihatan, jadi teman-teman wajib tunggu dulu. Oke, gitu aja video singkat kali ini. Mohon maaf penjelasannya sedikit agak rusuh ya. Oke, nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Oh ya, juga saya sudah nambah subscriber juga. Hari ini ada 1 atau 2. Terima kasih teman-teman yang udah support. Ya, gitu aja sih. Makasih, sampai jumpa di video selanjutnya.